Al-Quran hadis ini adalah salah satu pelajaran. Untuk semester ini Pak Imam punya kode di jadwal itu namanya 25A. 25 itu kode nama Pak Imam. A itu adalah pelajaran Al-Quran dan Al-Quran hadis. Oh itu. Aku mah tak lengah balik. Mas Damar, adek bentar nak. Ini karena belajarnya dari rumah, yo enek anak, yo enek wedus, enek sapi, ya. Nggak apa-apa. Saya sangat senang karena saya sendiri sampai sekarang pengen wedus urung sido-sido. Ya, saya berharap kalian kelak jadi sarjana peternakan. Yang khawatir saya itu ketika saya wedusku nggak ada yang nyuntik nanti repot. Baik, saya ulangi. Kita akan belajar Quran hadis. Dari SMP biasanya agak asing apa itu pelajaran Al-Quran dan hadis. Tapi yang dari madrasah sanawiyah itu sudah tidak asing lagi apa itu pembelajaran apa itu Al-Quran dan hadis. Selama satu semester untuk kelas 10 ini kalian akan belajar 6 bab pelajaran. Di antaranya adalah apa itu Al-Qur'an. Bab pertama adalah Al-Qur'an adalah wahyu Allah. Yang sebagaimana kalian tahu, tapi ini semuanya Islam toh? Islam. Saya khawatir ada yang Hindu, ya. Tapi ternyata kalau Islam semua ya alhamdulillah. Kalau Islam Hindu. Al-Quran adalah wahyu Allah. Kalian tahu bahwa Al-Quran yang dalam kisah pengajian, kata Bapak Ibu kalian dan seterusnya itu adalah kitab kita sebagai umat Islam. Ya, tentu kita harus tahu Al-Quran itu sebagai wahyu Allah seperti apa sebenarnya. Nah, itu nanti akan kita pelajari pada bab pertama. Sebenarnya hari ini kita harus sudah belajar itu. Tapi karena ini masih perkenalan, nggak masalah. Nanti yang penting kalian tahu cara belajarnya. Karena yang paling penting adalah bagaimana cara belajar kita di masa pandemi ini. Yang kedua, kebenaran penurunan Al-Quran. Nah, Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad itu rupanya buku mak gedebuk atau per lembar atau per ayat atau seperti apa. Nah itu nanti kita pelajari. Sering kita Al-Quran itu ya kita pahami ya sebatasnya saja. Bahkan di kita sering di rumahnya sebagai muslim nggak ada Al-Quran. Tapi ini semuanya ada Al-Quran di rumah? Ada. Ya nanti pengen lihat kalian tahu Al-Qurannya. Terus karena kalian itu udah punya HP Android seperti Pak Imam, di HP-nya selalu ada Al-Quran. Artinya di HP-nya harus ada Al-Quran. Nah, harus ada Al-Quran. Wayah-wayah Pak Imam pengen bareng-bareng baca bareng kalian sudah ada di sudah ada di HP Android kalian, ya. Itu ya. Yang kedua, menghayati keotentikan Al-Quran. Al-Quran itu otentik. Otentik itu asli. Bagaimana kita sebagai seorang muslim itu memahami Al-Quran itu sesuatu yang otentik, asli dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti apa? Nah, ini butuh penghayatan. Butuh penghayatan. Nah, nanti kita pelajari itu. Nah, yang
Yang keempat, di bab keempat kita akan mempelajari Al-Quran itu mukjizat Nabi. Nabi siapa? Nabi kita? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Yang jelas bahwa yang dimaksud dengan mukjizat itu seperti apa? Sering ada orang katanya kesurupan ditempeli Al-Quran. Mari, tiba-tiba koncoku kesurupan jaranan ditempeli Al-Quran malah ngamuk kan gitu. Apakah mau kemujizatan semacam itu kan gitu? Atau ketika seseorang itu sedang hatinya gundah gulana, hatinya galau, akan tetapi dibacakan Al-Quran, hatinya menjadi tenang. Nah, itu apakah termasuk dalam kemujizatan Al-Quran dan seterusnya dan seterusnya. Yang kelima, di bab 5 kebenaran Al-Quran pada semua aspek kehidupan. Anak-anak sekalian, Pak Imam itu termasuk orang yang mempercayai bahwa Al-Quran itu isinya kehidupan itu ada di dalam Al-Quran itu. Maka kita sebagai seorang Muslim, panduan uripe wong Islam itu ya Al-Quran. Kita juga tahu bagaimana membina rumah tangga, mendidik anak, bersosial kemasyarakatan, cara bermasyarakat itu onok di dalam Al-Quran. Nah, itu akan kita pelajari. Sisi-sisinya seperti apa? Nanti kita lihat. Yang keenam, Al-Quran sebagai kebenaran berlaku sepanjang zaman. Nah, Al-Quran itu mukjizat. So, sampai dunia iki berakhir, sampai malaikat Israfil meniup sangkakala, Al-Quran itu masih ada. Nah, meskipun ada sebuah riwayat hadis yang menyatakan bahwa Al-Quran ada ungkapan nih wong Jawa, Al-Quran karek tulisane. Nah, itu nanti kapan Al-Quran itu karek tulisane? Tapi kita meyakini bahwa kebenaran isi Al-Quran itu tetap berlaku sepanjang itu 6 bab. 6 bab yang akan kita pelajari selama 1 semester. Nah, tiap babnya nanti kita akan mengadakan evaluasi. Dan Pak Imam akan sangat senang ketika kalian bisa bisa hafal salah satu ayat-ayat yang kita pelajari nanti, ya. Sampai sini ada pertanyaan anak-anakku? Enggak, Pak. Tidak. Lanjut ya. Lanjut. Cara belajar kita. Nah, cara belajar kita ada WA group. Pak Imam akan memandu seperti pagi tadi. Pak Imam memandu, berkomunikasi dengan kalian, dan beberapa hal yang memang nggak ngerti kalian harus nanya. Terus tadi ada yang japri sama Pak Imam. Pak Imam, HP-ku kentang. Pak Imam tuh nggak ngerti apa itu HP kentang. Aku sayur, Pak. Iya, kentang itu yang saya ngerti sayur. Ternyata yang dimaksud kentang sama dia ini adalah HP-nya udah jadul. Nah, HP-nya jadul banget. Terus saya bilang, nggak apa-apa, HP-nya jadul. Kalau hari ini belum bisa ikut e-learning, nggak masalah. Yang penting nanti ojo nangis dhisik. Mesane mama karo bapak ojo maksa tuku HP. Nah, itu pesennya Pak Imam. Tapi lek duwe HP kok gak dipasang zoom, waya zoom kok gak zoom, itu yang salah. Tapi ketika bapak ibu belum bisa membelikan HP, ya jangan minta yang enggak. Ngono nangis beruk-beruk. Jangan ya. Yang jelas Pak Imam akan berupaya semaksimal mungkin untuk memandu kalian dalam pembelajaran ini. Ya. Yang kedua, kalian harus membuka e-learning. Nah, nanti Pak Imam akan mengirimkan link video di YouTube bagaimana cara belajar e-learning sebelum nanti pelatihan pada hari Kamis. Nah, ini sementara
nanti Pak Imam kirim link video untuk kalian belajar mandiri e-learning. Tapi di YouTube sudah banyak kok. Meskipun yang nampak mukanya di situ bukan Pak Imam, tapi e-learningnya juga sudah banyak yang memberikan panduan di sana. Kalian harus absen, melihat materi, mengirimkan tugas. Nah, tadi pada setiap bab Pak Imam akan berusaha bikin ujian dan bikin kuis yang nanti nilainya bisa langsung kalian lihat di e-learning itu loh ya. Lalu media lain sebagai alternatif dan penunjang ya, seperti hari ini Zoom, Google Meet, dan yang lain. Anak-anak sekalian, bahwa pembelajaran jarak jauh menggunakan online luring daring ini mengutamakan kemampuan kalian untuk membaca dan menangkap informasi serta menggali informasi terus-menerus. Tentu kalian sudah tidak asing dengan Mbah Google. Kalian bisa banyak mencari informasi. Misalnya Pak Imam tadi di bab pertama tentang Al-Quran sebagai wahyu Allah. Banyak video-video yang memberikan penjelasan tentang Al-Quran itu sebagai wahyu Allah. Nah, banyak sekali. Terus banyak tulisan-tulisan yang memberikan penjelasan juga. Apa itu wahyu Allah? Nah, nanti kita kolaborasikan. Pak Imam sangat senang. Nah, terus Pak Imam di sini sebagai guru dan memandu kalian belajar bareng-bareng. Pak Imam juga tidak lebih pandai dalam hal ini. Pak Imam hanya kebetulan lebih dulu membaca. Sehingga Pak Imam lebih dulu menjadi guru. Nah, sebenarnya kalau kalian bisa belajar lebih awal, bisa lebih giat, berarti bisa lebih pandai daripada Pak Imam. Karena yang jelas bahwa bapak-bapak ibu guru ini ya belajarnya ini seperti ini. Apalagi wis duwe anak, duwe bojo, duwe anak, terus punya tanggungan seperti ini, ya belajarnya seadanya. Bahkan sering kita temui bapak ibu guru ya tidak banyak yang bisa menggunakan banyak aplikasi. Mohon dimaklumi ya. Gitu. Terus nanti Pak Imam akan menunjukkan isi HP Pak Imam supaya kalian juga bisa ikut melihat bahwa ada hal yang perlu kalian download wajib di HP kalian ya. Selanjutnya, ada pertanyaan nggak sampai sini? Pak, ini videonya nggak dipasang nggak apa-apa toh? Ya nanti pas kita foto terakhir ya, pas kita foto Pak Imam wajib punya dokumentasi kalau kalian harus. Tadi di pertama tadi harus dinyalain videonya, Pak Imam pengen kenal sama kalian. Masa kalian lihat nanti ya supaya teman-temanmu juga kenal. Kadang-kadang penasaran, ini koncoku tak duduk kan. Oke, kita selesaikan ini dulu. Ini halaman 6. Gini. Alamatnya e-learning ini, terus nanti akan ada akun, silahkan masuk dan gunakan akun dan sandi kalian. Pilih mapel sesuai jadwal, absen dan lihat tugas serta pembelajaran pada web tersebut. Jika kurang jelas, silahkan bertanya lewat WA group. Nah, Pak Imam juga buka e-learning, bahwa ada e-learning yang hari ini harus terus Pak Imam pelajari. Oke, terus yang terakhir, pertemuan pertama mau perkenal dengan kalian via Zoom, Google Meet, dan nanti akan dimulai. Terima kasih, terus semangat.
Terus gini, selama kalian nanti misal ada pelatihan di madrasah untuk e-learning, tetap patuhi protokol kesehatan. Terus jangan lupa makan, yang cewek ataupun yang cowok, utamanya yang cewek biasanya males-malesan makan. Sekarang selama pandemi tidak boleh begitu, harus terus makan. Makan itu solusinya. Karena sampai sekarang virusnya belum ketemu obatnya, ya. Tapi penangkalnya jaga imunitas kita adalah salah satunya dengan makan. Makan makanan yang bergizi, misalnya gedang. Terus ibu semongko gitu, nongko gitu, kates. Nah, itu semuanya ada di lingkungan kita. Terus jahe, jangan lupa sore sama pagi sama sore jangan lupa minum wedang jahe. Pak Imam sampai sekarang minum wedang jahe. Karena kemarin sempat istri Pak Imam anosmia, kehilangan indera penciuman. Nah, anosmia, kehilangan indera penciuman. Jadi Pak Imam tahu betul bahwa ini memang bukan ora gae-gae, tapi memang juga ada. Tapi yang menjamin keselamatan kita adalah salah satunya dengan terus menjaga imunitas sama makan. Ya. Cukup sampai di sini, ada pertanyaan? Enggak. Insya Allah enggak. Insya Allah tidak. Sebentar, saya akan masuk ke e-learning. Bentar. Tuku kuota 700 MB. Terus saat kalian nanti di madrasah, ininya dibiayai sama sekolah ya, wifi-nya ada di sekolah, nggak apa-apa. Karena di sekolah ada wifi yang tiap hari Pak Imam pakai. Kebetulan Pak Imam juga ada ini. Sampai sini, ini salah satu tampilan e-learning ya. Ini mau saya share screen. Nah, kelas kalian adalah kelas 10 SOS 2. Ini. Nah, ini kelas kalian. Nah, nanti jangan lupa download bahan ajar. Pak Imam sudah menyampaikan bahan ajar di sana. Dan nanti terus jangan lupa mengunjungi timeline, terus absensi. Jangan lupa absen. Kalian harus absen. Kenapa kalian harus absen? Pak Imam hanya bisa tahu kalian hadir atau tidak lewat absen itu. Contohnya Pak Imam saja ini dipaksa absen. Ini harus absen. Nah ini tanggal 26 Juli terlambat Pak Imam absennya. Seharusnya tadi sejak kita Zoom tadi kita sudah absen. Nah, terus nanti juga akan ada ulangan-ulangan. Kalian ngarani kan ulangan, kalau Pak Imam ngarani ya ada PAS, ada PTS, ada penilaian harian, ada penilaian sikap. Nah, itu penting. Nah, karena penilaian sikap termasuk disiplin,
termasuk bagaimana menyikapi forum, terus tanggap dalam WA group, tanggap di e-learning, itu termasuk dalam penilaian Pak Imam ketika kita berdialog seperti ini. Itu sementara untuk e-learningnya. Terus Pak Imam pengen kasih tahu ini bukunya. Bukunya ini nggak ada di warungnya Lek Gopar, nggak ada. Di Erika juga nggak ada, ya. Jadi kalian nanti download di e-learning, ada di e-learning ya. Kodenya Pak Imam 25A QH Quran Hadis 10 IPA 2 10 IPS 2. Nah, itu ada ya. Nah, nanti kita akan mempelajari, kalian bisa membaca terus di sini. Nah, seperti ini, Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan terus seperti itu. Ini pengertian-pengertian Al-Quran juga ada di sini. Jadi kita nanti sudah bisa mempelajari di sana. Terus Pak, apakah hanya ini? Nah, Pak Imam nanti akan memberikan tambahan materinya. Tapi yang utama juga nanti selain itu kalian juga harus golek materi di mana? Di Google. Nah, nanti ada panduan dari Pak Imam. Ada panduan dari Pak Imam, termasuk kita juga nanti akan belajar ilmu tajwid. Nah, ini sering terjadi di kita bahwa anak-anak selevel madrasah aliyah ilmu tajwidnya morat-marit, bahkan makhorijul huruf, cara membaca Al-Qur'an itu gak jelas. Maka ini harus kita evaluasi ya. Nanti Pak Imam ditegur sama kepala sekolah, arek aliyah kok nggak bisa baca Al-Quran, kok arek aliyah baca alif, baca Al-Fatihah saja ngawur. Ini tidak boleh ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ya. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, itu tadi bukunya sudah Pak Imam tampilkan. Mohon dinyalakan videonya, Pak Imam pengen tahu. Astagfirullah. Oke. Hilang. Yo, suruh ngatus. Enggak apa-apa, enggak usah mandi dulu, enggak apa-apa. Karo glempoan ngono kuwi ora apa-apa le. Wis sarapan ta urung ning pawon karo ngancani mae masak piye. Iki malah sik turu. Watak. Esti mana Esti ini? Esti? Salam, Pak. Dinyalain videonya dong. Teman-temannya mau pengen kenal, penasaran. Bentar, Pak. Sing golek iku dong. Brau. Oh, ini ya Allah, Pak. Oh, wes. Kita tunggu Anindya. Mbak Esti. Ini juga boleh ya. Kita sudah mau gitu. Esti dinyalakan videonya, Nak. Iya, Pak. Ini penting dulu. Oke. Kita udah kita tampilkan muka. Pak Imam pengen ngambil screen-nya. Oke, satu. Esti yo hilang nih tanda. 1, 2, 3 ya. Nah, baik, kita akhiri pembelajaran kita pagi hari ini. Esti meskipun baru bergabung, langsung ditinggalkan. Gak apa-apa ya, Nduk. Nanti minta sharing sama teman-temannya. Terus nanti beberapa hal tetap nanti Pak Imam akan pandu lewat WA group.
Nanti kalau sudah pembelajarannya sudah berjalan, cukup tanya yang penting-penting saja. Di awal Pak Imam memang agak ramah, di akhir biasanya agak galak. Ya, kurang lebihnya Pak Imam mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terus jaga kesehatan, jaga imun, maem yang banyak. Jangan lupa baca bismillah. Terus Pak Imam kemarin nonton video dan memang salah satu manfaatnya berwudu ketika tamat mado. Ketika memasukkan air ke dalam hidung, itu yang benar supaya kita tidak terinfeksi virus. Semoga manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.